Kerajaan Sriwijaya, sejarah dan kejayaan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemenangan yang gemilang. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan, agama, dan kebudayaan di Asia Tenggara. Awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Bukti pertama keberadaan kerajaan ini ditemukan dalam prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi yang menyebutkan pendirian sebuah wanua permukiman oleh Dapunta Hyang Srijayanasa, pendiri dan raja pertama Sriwijaya. Selain itu, prasasti lain seperti Talang Tulo, Telaga Batu, dan Kota Kapa juga mencatat keberadaan kerajaan ini. Prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan yang kuat dengan struktur pemerintahan yang terorganisasi. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya sebagai penghubung antara dunia barat India dan Timur Tengah dan dunia timur Tiongkok. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, emas, gading, dan hasil hutan lainnya. Kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak biksu dari berbagai wilayah, seperti India dan Tiongkok, datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Seorang biksu terkenal Nyixing mencatat bahwa ia tinggal di Sriwijaya pada abad ke-7 untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan teks-teks Buddha sebelum melanjutkan perjalanannya ke India. Sriwijaya juga memiliki armada laut yang kuat. Hal ini memungkinkan kerajaan untuk mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan. Keberhasilan ini menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang disegani. Budaya dan agama. Budaya Sriwijaya sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Mahayana. Hal ini tercermin dalam prasasti dan peninggalan arkeologi yang ditemukan, seperti Candi Muaro Jambi dan patung-patung Buddha. Kerajaan ini juga dikenal dengan sistem pendidikan yang maju. Universitas Nalanda di India memiliki hubungan erat dengan Sriwijaya, dan biksu-biksu dari kerajaan ini sering dikirim untuk belajar di sana. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Salah satu faktor utama adalah serangan dari Kerajaan Chola di India Selatan pada tahun 1025. Raja Chola, Rajendra Cholai, menyerang pusat kekuasaan Sriwijaya dan melemahkan pengaruhnya. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan pesaing seperti Majapahit dan Singasari di Jawa serta melemahnya kontrol Sriwijaya atas jalur perdagangan juga turut berkontribusi pada keruntuhannya. Pada akhirnya, Sriwijaya kehilangan kekuatannya dan menjadi bagian dari sejarah. Warisan Sriwijaya. Meskipun telah runtuh, pengaruh Sriwijaya masih terasa hingga kini. Peninggalan budaya, prasasti, dan candi-candi menjadi bukti kejayaan kerajaan ini. Sriwijaya juga dianggap sebagai simbol kejayaan maritim Indonesia di masa lalu, yang menunjukkan kemampuan bangsa Nusantara dalam mengelola perdagangan dan diplomasi internasional. Sebagai kerajaan besar yang menguasai lautan, Sriwijaya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya strategi geopolitik dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai kejayaan. Demikianlah cerita sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya. Apabila ada kekurangan dalam kisah ini mohon dikoreksi. Terima kasih.